Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa untuk membahas materi MOC materi ke-6 tentang berpikir kritis. Pada materi ke-6 ini kita akan melanjutkan proses berpikir kritis setelah kita melakukan studi literatur. Seperti terakhir kita bahas, kita membahas tentang bagaimana kita mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang dianggap paling berpengaruh terhadap rumusan masalah kita. Pada kesempatan ini kita lakukan proses praktek bagaimana kita mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Studi literatur menunjukkan pada kita, seperti juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi kesehatan mental remaja adalah justru individu remaja itu sedang berada dalam tahap perkembangan yang penuh dengan perubahan yang dipengaruhi oleh faktor fisik dan tugas perkembangan serta lingkungan, sehingga karakteristik perubahan itu akan menjadi membutuhkan respon bagi remaja, sehingga apabila remaja tidak bisa beradaptasi dengan baik, maka akan muncul ketegangan yang menjadi faktor resiko gangguan kesehatan mental remaja. Karena itulah faktor yang secara nalar berpengaruh bagi remaja adalah faktor keluarga dan faktor lingkungan. Jika kita merefleksikan hasil studi literatur, dapat merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja dengan cara yang berbeda. Kita misalnya dapat menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja adalah kondisi proses-proses perubahan yang dialami remaja dalam kondisi lingkungan yang memunculkan persepsi kesulitan. Artinya bahwa tidak hanya tahap perkembangan, tidak hanya perubahan, tapi yang mempengaruhi kesehatan mental remaja adalah situasi perubahan dan situasi tugas perkembangan yang dianggap sulit atau adversity. Karena secara nalar kita juga bisa berpikir bahwa banyak remaja yang mengalami tahap perkembangan yang sama, perubahan yang sama, tapi sebagian tentu saja tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Karena itulah yang mempengaruhi apakah remaja mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak adalah persepsi tentang kesulitan. Bahwa mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental adalah remaja yang merasa atau yang mempersepsi apa yang dialami merupakan suatu kesulitan, kondisi yang sulit. Juga munculnya perasaan tertekan atau stres bagi remaja. Sama logikanya seperti faktor kesulitan, sebagian remaja yang mengalami masalah perubahan dan adaptasi dengan perubahan tersebut akan merasa bisa mengatasi masalah tersebut. Sebagian lagi merasa bahwa perubahan dan adaptasi yang mereka lakukan menciptakan stres bagi mereka. Perasaan inilah yang akan mempengaruhi kesehatan mental remaja. Proses ini sekali lagi akan membantu kita mengidentifikasikan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kesehatan mental remaja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan studi literatur. Misalkan studi literatur akan memberi kita pilihan konsep mana atau variabel mana yang kita anggap bisa kita gunakan untuk menjelaskan faktor yang paling mempengaruhi kesehatan mental remaja. Misalkan kalau dalam kajian kesehatan mental remaja, kita bisa menggunakan konsep tentang tingkat kesehatan mental remaja, tingkat stres, tingkat depresi, tingkat literasi kesehatan mental remaja, dan sebagainya. Intinya penggunaan konsep ini atau variabel ini itu membantu kita memahami faktor yang paling mempengaruhi kesehatan mental remaja. Kita juga bisa menggunakan konsep yang berbeda kategorinya, yaitu konsep yang berkaitan dengan kemampuan individu remaja.
Di antaranya adalah kemampuan ini kita anggap berkaitan dengan kesehatan mental remaja. Di antaranya adalah strategi coping atau kemampuan penyelesaian masalah, regulasi diri, konsep diri, harga diri, dan lain-lain. Artinya karakteristik pribadi ini dalam literatur dianggap mempengaruhi apakah remaja memiliki faktor resiko kesehatan mental atau tidak. Semakin tinggi karakteristik kemampuan individu ini dianggap membantu untuk memperkecil resiko remaja mengalami gangguan kesehatan mental remaja. Artinya kalau remaja memiliki strategi coping yang baik, memiliki tingkat regulasi diri yang baik, konsep diri yang baik, harga diri yang baik, atau strategi coping yang positif, ada juga istilah strategi coping yang tinggi, regulasi diri yang tinggi, konsep diri yang positif, harga diri yang positif, akan membantu remaja untuk mengurangi resiko agar mereka tidak mengalami gangguan kesehatan mental remaja. Sekali lagi, kita bisa seperti ini seandainya jika kita melakukan studi literatur. Variabel yang berbeda, yang berbeda dari dua yang sebelumnya adalah variabel dalam kategori faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga. Jadi misalkan dukungan sosial, keberfungsian keluarga, dukungan sosial keluarga, dukungan sosial teman sebaya, konflik keluarga, konflik sosial, itu kategori yang berbeda. Kategori-kategori ini atau variabel-variabel ini juga bisa kita temukan seandainya kita melakukan studi literatur. Penting untuk diingat bahwa variabel apapun yang kita pilih dan kita tentukan dalam konteks rumusan masalah kita harus memilihnya berdasarkan data dan studi literatur yang relevan. Demikianlah materi ke-6 tentang proses berpikir kritis, khususnya melakukan studi literatur untuk mengidentifikasikan faktor yang paling mempengaruhi rumusan masalah kita. Sampai kita bertemu kembali pada pertemuan materi ke-7 berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.